Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Ade. Saya mahasiswa Universitas Hairun Ternate semester 5. Ini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengembangan sosial dan emosional anak usia dini. Video kali ini saya akan membahas tentang berikan pengertian bila anak berperilaku negatif. Apa itu perilaku negatif? Perilaku negatif merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Berikut ini adalah contoh perilaku negatif pada anak dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu suka marah-marah. Si kecil suka marah-marah, misalnya saat ibu mengambil gadget yang sedang dia mainkan. Ibu tidak sendirian. Berdasarkan hasil penelitian, terhadap 1.000 anak, rasa depresi, kecemasan, dan emosi yang meledak salah satunya dapat terjadi jika si kecil terlalu banyak bermain gadget. Selain itu, kebiasaan gampang marah-marah si kecil juga bisa disebabkan oleh kondisi tantrum di mana ia belum paham bagaimana menyatakan keinginannya dengan baik dan benar. Cara mengatasinya yaitu untuk menghadapi si kecil yang suka marah-marah, ibu perlu kesabaran ekstra, sebab ibu tidak boleh membalasnya dengan amarah. Si kecil dapat dengan mudah meniru kebiasaan orang tuanya. Jadi, ajak ia berbicara dari hati ke hati dan tanyakan apa yang ia mau. Teguran yang tidak disertai emosi umumnya dapat memberi respon positif bagi si kecil. Yang kedua yaitu memotong pembicaraan. Apakah saat ibu sedang mengobrol, si kecil sering tiba-tiba mengganggu dan ingin menceritakan suatu hal? Ya, ia pun tidak berhenti mengganggu sampai ibu mendengarkannya. Jika dibiarkan, ia bisa tumbuh menjadi anak yang suka menyela pembicaraan orang lain. Cara mengatasinya, jika terjadi berulang kali, ibu dapat mulai bersikap tegas. Katakan bahwa ia harus bersabar menunggu pembicaraan orang lain selesai sebelum berbicara. Ibu juga bisa bersikap sedikit cuek saat ia menyela pembicaraan kembali setelah diingatkan. Yang ketiga yaitu pura-pura tidak mendengar. Si kecil sulit sekali diminta mengerjakan sesuatu. Saat diminta mandi, ia berpura-pura tidak mendengar dan tetap menonton TV. Cara mengatasinya, mungkin saja si kecil tidak memerhatikan ibu karena sedang fokus dengan hal lain. Jadi mulailah mengambil perhatiannya ketika berbicara. Ibu bisa memanggil namanya, menyentuh pundaknya, saling bertatap muka, bahkan bila perlu mematikan siaran televisi yang ditonton agar ia mendengarkan. Jika si kecil marah dan tetap tidak mau mendengarkan, buat aturan tegas. Misalnya, jika si kecil tidak mau mendengarkan saat disuruh mandi karena sedang menonton TV, besok ia tidak boleh menonton TV lagi. Perlu diingat dan dilakukan dengan nada tegas, tapi bukan memarahinya. Yang keempat yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin. Si kecil sering mengganti channel TV tanpa izin, padahal ada orang lain yang sedang menonton. Ia juga sering mengambil mainan temannya tanpa meminjam terlebih dahulu. Membiarkan perilaku ini akan menjadikan hal ini kebiasaan sampai dewasa. Resikonya, si kecil bisa jadi punya kebiasaan melakukan hal semaunya. Cara mengatasinya, berdasarkan konsultasi anak, komunikasi sejak awal merupakan kunci utama dalam masalah ini. Jelaskan bahwa ia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa meminta izin. Berikan juga pengertian bahwa ia bisa membuat orang lain sedih dan kecewa saat melakukan hal ini. Misalnya
temannya akan menangis saat mainannya dipinjam tanpa izin. Minta si kecil membayangkan jika ia berada di posisi orang lain. Ia pasti tidak suka saat ada orang lain merebut barang miliknya. Dengan begitu, ibu dapat mengasah rasa empatinya. Yang kelima, berbohong. Jika si kecil pintar berbohong sejak kecil, ada risiko ia menjadi patologisal liar saat sudah dewasa. Menurut Jerry, psikolog sekaligus penulis buku Getting Your Child from No to Yes, ada anak yang berbohong karena ia ingin terlihat keren, menghindari tanggung jawab sampai menghindari masalah. Cara mengatasinya yaitu jika ibu memergokinya berbohong, tidak perlu langsung menyangkal di depan banyak orang. Nanti ia merasa dipermalukan. Sebaiknya ajak si kecil pulang dan bicara berdua. Cari tahu apa alasannya berbohong dan beri pengertian kepadanya agar ibu bisa menanamkan kejujuran pada si kecil sejak dini. Keenam, yaitu bersikap tidak sopan. Ibu pasti tidak suka saat si kecil bersikap tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, terlebih jika ia melakukannya dengan gestur tidak menyenangkan seperti menutup kuping atau memeragakan gerak bibir orang lain. Atasinya, tunjukkan kepada si kecil bahwa perilakunya tidak baik, namun tetap lakukan dengan cara lembut dan tidak terkesan menyalahkan ibu. Ibu dapat mengabaikan apabila ia diperlakukan serupa. Beri pengertian bahwa ia pasti akan merasa sedih jika diejek atau tidak dihargai seperti itu. Jika si kecil terlihat merenungi hal ini, artinya si kecil mulai memahami mana hal yang baik dan buruk. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.